Hari dari 2000 zaman dulu udah ada. Belum terbuka sumber 303 tadi. Baru sejak kasus Sambo ini kan agak rame gitu ya. Yang backing siapa bisa selama ini ya? Ada oknum-oknum lah ya, penegak hukum tidak memberantas karena dia damai dengan penyidik. Tapi di kasus Verdi Sambo ini kan, kenapa dari follow the money ini PPATK atau KPK tidak bisa mengusut ini? Sebenarnya bisa ya. Iya. Uang haram masuk ke situ. Kalau dawannya cuci uang sangat relevan. Oke. Ajudan polisi dengan pangkat rendah. Di situ ada aliran uang ratusan juta Ya. yang dipakai sebagai dana taktis dari atasannya. Itu termasuk TPPU atau tidak? Tapi kalau dilihat jumlahnya begitu besar ya, ada sumber lain yang tidak sah itu bisa. Iya. Naruh di rekening orang itu sudah modus. Karena ada kecenderungan disuruh pilih korps sama kebenaran. Orang memilih korps karena ada konflik of interest. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya. Dan kali ini di sebelah saya ada Bapak Yunus Hussein. Ada Bapak Yunus Hussein yang merupakan Kepala PPATK pertama. Bisa dibilang pendiri PPATK juga salah satunya, Pak ya? Ya, pendiri pertama dan terlama. PPATK adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi PPATK ini adalah satu lembaga yang bisa mengetahui arus-arus uang yang terjadi di negara ini. Ya, transaksi keuangan ya. Yang nggak wajar. Ya, apalagi nggak wajar ya. Apalagi mencurigakan, apalagi besar gitu. Dari judi-judi online juga bisa. Apapun transaksinya, mau dari uang halal, uang haram. Bisnis narkoba juga kelihatan tuh ya. Bisa, kita banyak membantu BNN juga dalam mengejar hasil-hasil narkotik ya. Oke, jadi PPATK ini bisa dibilang lebih dulu dari KPK adanya berarti ya? Hampir bersamaan. Cuman kita memang operasionalnya lahir 17 April 2002, tapi on-nya itu kurang lebih 2003. 2003. Ya, zamannya Bu Megawati Presiden, Menko Polhukamnya Pak SBY. Oke. Pada saat itu PPATK dibentuk untuk apa? Kalau KPK kan lu dibentuk untuk memberantas korupsi dari para penyelenggara negara, termasuk yang utamanya penegak hukum dulu ya. Kan mengadopsi Hong Kong dulu ya. Ya, kita banyak niru dari sana. Kalau PPATK agak berbeda. Gimana? Kalau KPK kan ada fungsi-fungsi penyidikan ya. Iya. Pencegahan. Kalau kita nggak ada penyidikannya. Hanya? Ya, kita hanya membantu penyidik, membantu penegak hukum. Kalau diumpamakan permainan bola, PPATK itu seperti gelandang. Gelandang, oke. Midfielder, playmaker. Umpan bola ke tengah. Umpan bola ke striker. Strikernya KPK. Oke. Polisi, jaksa, dan seluruh penyidik sekarang. Striker yang gocek, golin. Bisa umpan bagus jadi gol, bisa umpan bagus nggak jadi gol. Macam-macam lah kemungkinan-kemungkinannya. Cuman bahan awalnya pasti dari bahan PPATK. awalnya dari kami, terutama ya, bisa juga dari mereka sendiri, tapi kebanyakan dari kami yang mengejar aset-aset yang berasal dari pidana. Follow the money. Follow the money. Oke. Semboyannya. Ini Pak, ada nih. Mantan Kepala PPATK ungkap fakta konsorsium 303 katanya. Berarti judi online ya. Bapak Yunus bilang katanya Jenderal Bintang 2 liburan pakai uang judi. Ada gitu Pak pengakuannya gimana? Itu dulu udah cukup lama waktu saya masih di PPATK. Ya, gimana tuh? Pengakuan jujur dari teman seorang Jenderal Bintang 2 waktu itu. Iya. Dia pernah gagal jadi Kapolda sebenarnya, tapi biar nggak kecewa disuruhlah semacam studi banding atau lihat-lihat jalan-jalan keluar. Gagal jadi Kapolda, jadi dia calon Kapolda sebelumnya. Calon Kapolda, dan akhirnya dia bilang, waduh saya nggak ada duit, gimana nih? Udah gampang, nah, disuruh hubungi seseorang yang mengurus uang 303 tadi, menurut pengakuan yang bersangkutan. Terus saya tanya, Pak, boleh nggak saya tahu siapa orangnya, Pak? Di mana disimpan? Oh, jangan Pak, jangan, bahaya. Jadi dia liburan? Dia ya sempat katakanlah diminta semacam studi banding, sebenarnya sih banyak jalan-jalannya sih sebenarnya. Ya. Yang bayarin adalah? Yang bayarin uang yang ya bersumber dari sumber 303 tadi. Oke, jadi 303 udah ada dari zaman dulu? Ya, udah ada dari zaman dulu. Saya juga pernah jumpa orang, tadi juga baru jumpa orang. Iya. Yang mengkonfirmasi itu udah ada sebenarnya itu. Dari berapa tahun yang lalu jadi, Pak? Oh, saya kan di sana 2002 sampai 2011. Jadi sekitar sekitar itulah
tahun 2002 aja udah ada berarti. Saya waktu itu ketemu teman itu ya sekitar 2000, ya dekat-dekat 2010 lah ya. Sudah ada 303 namanya. Ya itu kode pasal di undang-undang pidana kita, Iya, pasal iya. 303. Oke. Sebut nama populernya seperti 303. itu. Oke, Iya. udah. Yang backing siapa bisa selama ini ya? Ya ada oknum-oknum lah, penegak hukum Eh, yang mungkin tidak memberantas, tapi bisa juga ada secara pribadi menerima manfaat ya. Jangan-jangan secara institusi juga gitu. nah, ngeri juga nih Pak ya. Ari dari 2000 zaman dulu udah ada. Iya, Dan baru sekarang aja nih apa ya? Terekspos. Ya memang belum terbuka seluas-luasnya sebenarnya. Baru sejak kasus Sambo ini kan agak rame gitu ya. Kalau saya menyarankan memang kalau mau biar tidak menimbulkan prasangka dan tuduhan atau fitnah kepada institusi kepolisian, harusnya dibuat tim independen, Seterang-terangnya ya. interdep dibuka seterang-terangnya sehingga nama baik reputasi terjaga. Harus dong. Ini penting, reputasi ini modal untuk Iya. segala-galanya. Pertanyaannya kenapa nggak dibuka-buka nih? Ya mungkin bisa dari komandan polisi, Kapolri atau presiden mungkin atau Menko Polkam. Sebagai ketua Kompolnas kan Menko Polkam. Iya. Kalau dia memang inisiat, ya kita beres-beres buat tim Nah, misalnya. oke. Pak Mahfud ayo Pak. Kalau Pak Mahfud mau bisa itu. Ada inisiatif dari Menko Polhukam buat bikin apa gitu ya? Tim independen ya. Ya tim independen untuk bersih-bersih dalam rangka reformasi dari institusi kepolisian. Betul. Sehingga menjadi lebih baik. Sehingga nanti tugasnya akan sukses dan mendapat dukungan masyarakat kalau dia dipercaya. Oke. Ya. Sebelum kita ngomong soal katanya saldo 100 triliun di 100 triliun di rekening Brigadir J dan juga ada transaksi ratusan juta di ajudan-ajudan gitu kan ya. Saya mau ngomong dulu Pak. Selama jadi kepala PPATK, transaksi uang besar yang haram gitu ya. Itu lebih besar dari judi online, narkoba, illegal mining, apa prostitusi? Yang paling besar. Jadi kalau berdasarkan laporan dan yang menjadi kasus, kemudian kita melakukan studi yang namanya National Risk Assessment Iya. Setiap tahun Iya. untuk melihat sumber-sumber dari TPPU. Jadi paling tinggi tetap transaksi korupsi, baru narkotik. Korupsi itu paling tinggi. Paling tinggi selalu. Terus Oke. narkotik, Narkotik nomor 2. baru 3 perpajakan, Ya. perbankan, lingkungan hidup, kehutanan, nah sekitar itulah. Itu yang ranking-ranking tinggi itu. Judi online Kenapa? judi online tidak terlalu tinggi sebetulnya. Ya karena nggak terikut karena tidak ditindak. Sebenarnya ini konteksnya adalah kasusnya ada, kemudian ada penegakan hukum gitu. Ada penindakan. Oh, Iya. karena tadi korupsi ada penindakannya. Ya. Terus tadi lagi soal Narkotik ada. narkotik ada penindakannya. Ya, ada ya. Yang judi online tidak ada penindakannya. Ada, cuman kurang optimal lah gitu. Jadi ukurannya kurang. Ya, jadi nggak kelihatan Nggak besar, kelihatan. ukuran pidana perjudiannya itu ya. Waktu zaman Bapak, transaksi dari judi online itu sekitar berapa per bulan atau per tahun? Waduh, kalau soal angka Triliun. kita nggak punya statistik sebenarnya. Iya. Bisa saja seperti itu, tapi angka persis kita nggak punya dan tidak pernah ngumpulin khusus gitu. Biasanya kalau terlapor kemudian jadi kasus, ada yang disita, dirampas negara, itulah jumlah-jumlah yang Oke. bisa diekspos ya. Kita baca artikel Pak. Ya. Viral, nyaris 100T. Terkait rekening Brigadir J, PPATK pastikan bukan saldo. PPATK komentari uang 100 triliun milik Ferdi Sambo, katanya angkanya impossible. Itu juga bukan nilai saldo. Nah, terus habis itu Ferdi Sambo pakai rekening ajudan, tampung ratusan juta, PPATK diminta bertindak oleh masyarakat. KPK akui kesulitan telusuri dugaan rekening gendut Ferdi Sambo. Kapolri harus ungkap rekening gendut Ferdi Sambo, gaji 34 juta, dana taktis 600 juta katanya. Nah, terus gimana Pak? Ini kasus ini Bapak melihatnya gimana? Bapak kan ibaratnya kepala PPATK pertama nih, pasti analisisnya udah apal banget Pak. Jadi kalau ke uang yang 100 triliun itu sebenarnya itu standar pemblokiran yang memberikan plafon tertinggi yang mungkin ditampung oleh rekening itu. Iya. Karena di dalam pemblokiran itu uang nggak bisa keluar tapi bisa masuk. Oke. Kalaupun masuk maksimumnya seperti itu. Oke. Uangnya tidak sebesar itu. Iya. Tidak ada rekening orang yang saldonya persis 999, Iya, tidak iya, ada iya, ya. iya. Dan tidak ada yang sebesar itu juga ya. Iya.
itu bukan saldo dan bukan juga transaksi. Oke. Hanya perintah kalau masuk maksimum sekian bisa diblok. Disita, diblokir. Ya, uang itu plafon, nggak ada uang segede gitu. Iya. Nah, saya menyayangkan ada sebagian yang tidak mengerti Iya. perbankan. Saya dulu pemeriksa bank, saya 34 tahun di BI. Di Bank Indonesia. Ya, jadi cukup mengerti soal-soal begini. Iya. Jadi itu bukan saldo itu outstanding balance yang ada di situ, bukan transaksi, bukan saldo. Tapi saya blok maksimum segini, masuk boleh terus sampai maksimum, tapi keluar nggak boleh. Yang penting nggak boleh keluarnya itu. Tapi pasti maksimum selalu 100 triliun. Apa beda-beda? Itu standar formnya seperti itu. 100 triliun, ya, PPATK. 999 itu ya. Ya. Tapi bukan saldo efektif yang ada, Iya. bukan juga transaksi yang sebesar itu ya. Oke. Ya. Apa yang bisa menjadikan alasan saldo seseorang itu bisa diblokir? Itu ada di undang-undang di pasal 65 misalnya ya. Kata sama 66 dia bisa menghentikan transaksi setelah 5 hari plus 15 hari kalau itu diduga kuat berasal dari tindak pidana. Iya. Jadi ada pidana, ada hasilnya. Iya. Bank sebenarnya bisa juga menunda transaksi Iya. selama 5 hari di pasal 26 Undang-Undang 8 2010. Kalau misalnya rekening dipakai nampung hasil kejahatan, pakai dokumen palsu, atau ada uang haram masuk ke situ, itu alasan bank boleh menunda 5 hari. Nah, penyidik juga bisa, penyidik jasa hakim bisa diatur di pasal 70 Undang-Undang TPPU. Dia bisa 5 hari kalau dia duga ini hasil pidana. Penyidik polisi, penyidik lain-lain, jaksa hakim bisa menunda 5 hari untuk mencari kejelasan apakah benar dia hasil pidana ya. Kalau benar dia bisa langsung blokir sesuai dengan pasal 71. Jadi blokir sama menunda itu agak berbeda gitu. Ya. Kalau menunda lah 5 hari, kalau blokir itu bisa sebulan kalau TPPU. Oke. Ya. Bisa sebulan. Bisa sebulan. Artinya kemarin rekening yang diblokir dari almarhum Joshua itu udah mungkin bisa dibuka lagi sekarang dong. Kalau sana PPATK bisanya 20 hari, 5 hari plus 15. Iya. Setelah itu PPATK memberikan kepada penyidik seluruh yang terkait ya. Nanti penyidik yang mencari kejelasan dengan alat bukti, benarkah ini hasil pidana? Kalau benar dia buka penyidikan, gitu. Kalau enggak dia bisa hentikan. Gitu. Oke. Nah, tapi di kasus Verdi Sambo ini kan kemarin dari data-data dan informasi-informasi yang masuk dan banyak kejadian-kejadian yang ada, ini kan kita we have to follow the money. Jadi intinya adalah kenapa dari follow the money ini PPATK tidak bisa melanjutkan atau KPK tidak bisa mengusut ini? Sebenarnya bisa ya. Iya. Katakanlah atas permintaan ataupun atas inisiatif sendiri bisa. Tapi kalau lihat permintaan kelihatannya yang dikejar oleh penyidik dan jaksa bukan pidana cuci uangnya TPPU, tapi pembunuhan dan obstruction of justice. Itu yang ada di gugatan, materi gugatan. Perkara pidana materi itu. dakwaan Ya, jadi kalau ditanya uang itu relevan nggak dengan kasus ini, tidak begitu relevan. Kalau dakwaannya cuci uang sangat relevan bicara uang dan transaksinya. Gitu. Tapi kan ada fakta, uang ratusan juta yang ada di rekening ajudan-ajudan. Sampai ada uang keluar dari almarhum Brigadir Joshua yang setelah meninggal ada uang keluar, itu kan aneh. Dari situ memang nggak bisa jadi alasan buat PPATK langsung menindaklanjuti itu. Bisa itu. Ya bisa. Jadi dari informasi yang terbuka di publik ya, apalagi informasi ini penting dan menarik, dia bisa follow up. Kalau ada indikasi kuat, ada kaitan dengan pidana, bisa dia teruskan ke penyidik ya. Dalam hal ini penyidiknya lebih banyak ke penyidik kepolisian ya. Oke, kalau Bapak masih jadi kepala PPATK di kasus Sambo ini, Bapak akan menelusuri nggak? Ya bisa. Ini saya kira juga udah menelusuri. Iya. Ya harus ditelusuri dan saya yakin sudah ditelusuri. Cuman tadi dia kan gelandang midfielder ngumpan. Sekarang strikernya mau pakai mana? Polisi apa KPK gitu? Ya misalnya kalau polisi KPK mau nyidik apa enggak? Sekarang lagi sibuk nyidik pembunuhan dan obstruction. Mungkin sekarang belum. Mungkin besok setelah dapat laporan itu dia bisa buka yang baru, bisa saja. Jadi setelah kasus yang pembunuhan dan obstruction of justice kelar, masih bisa kemungkinan PPATK memberikan laporan dan analisa pada polisi membuka kasus baru lagi bisa ya? Bisa, kalau ada tindak pidana lain, ada bukti permulaan yang cukup setelah diselidiki oleh kepolisian, buka pidana baru misalnya TPPU bisa-bisa saja. Menurut Bapak sebagai mantan kepala PPATK, Pak, ajudan polisi dengan pangkat rendah, di situ ada aliran uang ratusan juta yang dipakai sebagai dana taktis dari atasannya, itu termasuk TPPU atau tidak menurut Bapak? Ya pertama ukuran TPPU itu sumbernya, asal usulnya.
asal usulnya harus sah. Kalau tidak sah, Iya. lalu ditransaksikan atau disembunyikan, disamarkan asal usulnya, bisa jadi TPPU. Nah sekarang kita jawab dulu, apakah sah apa tidak sumber? Kalau tidak sah bisa jadi TPPU. Oh gitu ya. Ya, itu yang paling penting itu. Tapi kalau dilihat jumlahnya begitu besar ya, pada seorang ajudan yang gaji tidak begitu besar, kemungkinan Iya. ada sumber lain yang tidak sah itu bisa-bisa Iya, saja. kenapa mesti ditaruh di rekening ajudan gitu kan, Pak? Iya, Logikanya gitu kan. naruh di rekening orang itu sudah satu merupakan modus Modus. teknik untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Biasanya menyembunyikan buat menghindari apa aja, Pak? Ya, menyembunyikan asal usul itu misalnya statusnya, keberadaan, pemindahannya, kemudian peralihannya, itu yang disembunyikan asal usulnya yang biar ketahuan bahwa itu seolah-olah sah padahal tidak sah gitu. Seolah-olah sah padahal tidak Ya, sah. misalnya pinjam KTP orang, pakai KTP palsu, Iya. pakai rekening orang, pakai perusahaan. Iya. Dulu misalnya pernah ketua MK dulu pernah diadili kasus korupsi dan cuci uang, dia pinjam rekening supirnya. Iya. Ya, Untuk ada buka rekening, ada beli mobil, dan juga supirnya suruh mindahin dari kamar ke tembok di ruang karaoke-nya. Dia suruh orang pakai identitas orang, atau bisa juga ada yang pakai identitas palsu. Itu semuanya menyembunyikan atau menyamarkan. Kalau nggak pakai KTP orang kan ya bukan menyamarkan. Oke, nah Pak, dulu ketua MK itu waktu diadili itu awal informasi dari PPATK nggak aliran dananya? Dulu pernah sebelum dia jadi ketua MK ada Pak Mahfud kan. Sebenarnya api sudah mulai ada di situ. Iya. Udah ada indikasi, kami dulu pernah melaporkan juga misalnya ada 2,5 billion. Setelah itu juga ada 2,5 billion. ya miliar. Oke, ya. Jadi sebelum itu pernah, setelah itu ada kelanjutan. Memang dia menurut teman-teman penyidik kan menjual putusan MK itu ada sekitar 18 lah ya. Oke. 12 sudah diproses, dapat sekira-kira 160 billion rupiah. Billion rupiah. 161 Iya. miliar. Itu nilai dari transaksi yang berbau koruptif itu ya. Iya. Itu yang sudah diproses ya. Itu rata-rata transaksinya gimana, Pak? Oh, itu Orang bayarnya lewat apa? Cash, apa dolar? oh, ya dia banyak juga lewat rekening ya. Jadi ke rekeningnya nggak langsung ke pelaku? Ada ke rekening pelaku, ada di beberapa bank ya. Iya. Nama pelaku gitu? Iya, lalu pindah kemana-mana, lari ke rekening istri, terus dipakai macam-macam. Itu model cuci uangnya seperti itu. Jadi banyak juga lewat perbankan. Iya. Sebenarnya kalau lewat perbankan, gampang melacaknya. Karena bank itu ada paper trailnya, ada jejaknya, ada catatannya. Iya. Dari mana ke mana ketahuan. Iya. Yang susah dijejak uang tunai. Uang tunai itu aset tanpa nama, anonymous asset type. Yes. Uang di kantong bapak kan saya nggak tahu dari mana asalnya. Iya, betul. Nah, bisa dari KFC, bisa dari McDonald, kembalian misalnya. Iya. Kalau uang anonymous asset type lebih susah. Iya. Tapi kalau lewat sistem perbankan mudah sekali. Kita lihat jejaknya, paper trailnya ke depan, ke belakang bisa itu. Oke, jadi dari zaman dulu orang masih nekat uang-uang haram, uang panas itu masuk ke rekening pribadi gitu ya? Pribadi, bisa saudara, bisa teman, bisa... Walaupun dia transfer lagi ke rekening orang, tapi tetap kebaca kan? Kebaca. Oke. Walaupun uangnya udah diambil habis pun jejaknya ada. Tapi kalau orangnya pinter, tidak ada dia transfer orang mau korupsi nih, atau illegal mining atau perjudian gitu, udah pinter nih, biar nggak diusut PPATK, transfernya jangan ke rekening saya, jangan juga ke istri anak, ada nggak dia ke orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, tapi bisa dilacak nggak? Bisa, jadi banyak juga yang pakai teman orang kepercayaannya, tapi nanti dari alat bukti, dari pemeriksaan, dari keterangan, pengakuan akan ketahuan bahwa antara mereka itu ada hubungan. Kenapa kok sih ini nggak ada apa-apa, kok duitnya banyak kali terima? Mungkin dijelaskan. Nanti mungkin waktu dia diperiksa pun dia ngaku itu bukan duit saya gitu. Duit orang yang numpang sini gitu. Bisa terjadi tuh, pernah terjadi. Oh, jadi PPATK juga pernah melihat bahwa ada transaksi keuangan, uang masuk besar nih, tapi dia bukan pejabat, bukan pengusaha gitu. Ada. Dia orang biasa, itu dianalisa tuh, Pak?
Ya kalau yang umumnya dianalisa itu pertama Ini kalau orang biasa nih ceritanya ya nih. misalnya terkait penyelenggara negara, Iya. terkait kasus yang sedang ada Iya. atau jumlahnya besar, Iya. nah, itu trigger untuk mendalami gitu. Ya, jadi dulu pernah terjadi seorang guru di Jember, duitnya banyak bener. Berapa, Pak? Ya pokoknya falas ya, itu hitungan miliaran ya, banyak uangnya. Guru di Ya, Jember. guru di Jember. Ditanyalah sama penyidik kepolisian itu, Pak Guru, kok duitnya banyak? Bukankah guru gajinya masih kecil? Oh, bukan duit saya, duit ponakan saya. Ponakan cuma di Jakarta. Didatangi ponakan oleh penyidik, ternyata ponakannya tukang, seorang tukang. Gurunya nggak tahu ponakan jadi tukang. Oke. Dia pernah kerja di Cinere, di rumah seorang pejabat, mencuri. Uang curian ditaruh di Jember. Jumlahnya besar, kecurigaan timbul, dilaporkan ke proses guru dipidana. Sementara ponakannya sampai sekarang setahu saya belum dipidana itu. Gurunya kasihan kena tuh. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Padahal dia gak gitu ngerti, cuman tiket baik nampung rekening. Di rekening dia uang ponakan yang jadi tukang tadi. Yang mencuri ya ponakan yang di Jakarta itu. Kenapa keponakan sampai sekarang tidak di... Karena dia damai dengan penyidik. Damai itu indah. Damai itu indah. Damai itu indah. Aduh. Pak, jadi ada juga nggak Pak? Pernah PPTK menemukan transaksi besar uang masuk ke wanita cantik gitu misalnya. Tapi dia bukan artis, bukan pejabat gitu. Terus ternyata ketahuan dia, wah selingkuhannya atau pacarnya si pengusaha atau pejabat gitu. Ada, kalau ke wanita-wanita sih ada Pak. Gimana Pak? Awalnya gimana? Bisa informasi apa analisa apa? Ya kalau pejabatnya diteliti kemudian dilihat transaksinya kan bisa ketahuan. Ya kalau misalnya kan pejabat bersih nih, nggak ada harus ke pejabat nih, udah benar-benar putus. Ya. Ke orang biasa gitu. Ya, kalau didalami transaksi itu dengan komunikasi bisa berbicara itu. Bisa berbicara gimana hubungan mereka, kenapa kok duit ini banyak, bisa sekali. Banyak. Jadi PPTK juga selain bisa melihat rekening orang, bisa juga menyelidiki hubungan komunikasi juga. Nah, komunikasi itu pertama kita dapat dari penyedia jasa keuangan yang melaporkan, kan dia kasih catatan itu. Ada penjelasan. Kenapa dia laporkan sebagai transaksi mencurigakan. Iya. Nanti dia akan jelaskan tuh. Misalnya tidak sesuai profil. Ini orang biasa kok duitnya banyak. Kemudian sumber diduga ada dari penyelenggara negara misalnya. Iya. Ya, itu kan semua informasi awal dari penyedia jasa keuangan. Ini kita bisa dalami sebenarnya. Iya. Kita bisa dalami lebih jauh dan akan berkembang dengan software yang ada sekarang GoAML ya. Kita punya database cukup kaya, database transaksi mencurigakan, tunai, transaksi lintas batas negara. Kita pakai software, itu akan berbicara transaksi dengan siapa saja, kapan, berapa jumlahnya. Dengan software itu udah bisa kelihatan jaring laba-labanya, kemana kaitannya, ya bagaimana transaksi mereka. Nah kalau ingin lengkap kita dengar misalnya sadapan-sadapan dari KPK atau penegak hukum lain. Dari sadapan itu akan berbunyilah transaksi itu dengan komunikasi ini akan nyambung gitu. Ya. Nyadapnya pakai apa sih Pak? KPK itu kita nggak pernah nyadap. Nggak tahu ya. Iya. Pak, tapi kan orang makin pinter nih. Ya PPATK nih, wah kalau rekening saya ditransfer ke rekening istri atau anak, keponakan masih ada hubungan keluarga, sekarang udah gampang nggak pantaunya kan? Iya ya. Nah, sekarang akal-akalan para koruptor atau pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat yang mau korupsi itu rata-rata mereka menyembunyikan uangnya di rekening siapa biasanya Pak? Ya begini, kalau bicara ini modus ya. Ya modus yang terkini lah. Yang terbanyak ini dan pernah diteliti oleh Egmont Group ya, perkumpulan PPATK sedunia. Iya. Yang pertama banyak dipakai itu adalah bahasa Inggrisnya concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Sembunyi di situ seolah berusaha. Contohnya, misalnya kasus IKTP ya, mantan ketua DPR ada perusahaan. Kasus Hambalang, mantan anggota DPR Mr. N punya 150 lebih perusahaan, disembunyi di situ. Itu banyak. Sehingga dalam banyak kasus korupsi, di mana saya juga ikut jadi ahli, kebanyakan koruptor itu bilang saya berusaha. Saya punya wallet, saya punya perusahaan konstruksi, saya punya pom bensin. Padahal itu tempat cover up, tempat sembunyi sebenarnya. Oh, jadi uang-uang itu seolah-olah dialihkan ke usaha-usaha mereka, perusahaan-perusahaan mereka yang seolah ini adalah hasil usaha yang sah gitu. Itu money laundering jadi ya? Iya. Yang kedua, misuse of legitimate business. Kayak apa tuh? Memanfaatkan perusahaan, transaksi atau jalur yang sah milik orang lain tapi. Iya. Misalnya
Dulu pernah terjadi nih kasus nyata. Kita banyak pekerja migran di Hong Kong, banyak kan dari Jawa Timur ya, lebih 100.000. Dia hari Sabtu Minggu biasa libur di Victoria Park, kirim-kirim uang ke kampungnya di Jawa Timur. Suatu waktu dia didekati oleh mafia narkotik di Hong Kong. Oke, saya bantulah kirim, kita punya teman di situ. Mau dia, cepat uangnya nyampe. Tapi yang nyampe itu uang narkotik, bukan uang pekerja migran. Itulah namanya misuse of legitimate business. Dia numpang seolah-olah itu uang hasil kerja mereka, padahal uang narkotik yang berpindah. Oke, jadi seolah-olah uang narkotik yang di situ ditransferin ke Indonesia. Ya itu yang pindah uang narkotiknya, seolah uang TKI. TKI. Terus TKI itu nanti nyetor uang cash ke dia gitu. Iya. Balasnya gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, exploiting international jurisdiction issues ya. Atau offshore conversion. Misalnya buat kepada negara lain dalam rangka buat perusahaan, pajak, rahasia bank misalnya. Bapak pernah dengar kasus Panama Paper, Paradise Paper, Pandora Paper. Kemudian mendirikan perusahaan di British Island, berjudi di luar ya, itu termasuk modus gini yang offshore conversion. Kalau orang berjudi belum tentu benar berjudi itu pejabat, bawa duit banyak mungkin hasil korupsi, judi bohong-bohongan, pura-puranya judi, tarik seolah-olah uang menang judi padahal uang korupsi. Itu termasuk offshore conversion atau exploiting international jurisdiction, memanfaatkan kemudahan di negara lain. Kalau judi di Indonesia kan nggak boleh, di sana kasino boleh, Singapura, Kuala Lumpur, Las Vegas boleh. Kemudian yang keempat itu banyak menggunakan identitas palsu, KTP, KK, segala macam. Di Indonesia surganya barang-barang palsu ini. Karena administrasi kemudian kita kurang bagus, kan IKTP kan gagal. Ya mau contohnya juga deh. Contoh. Contohnya misalnya banyak sekali kemudian contohnya. Saya ambil contoh dulu pernah ada kasus di Citibank ya. Seorang wanita relationship manager ya. Dia punya punya suami Mr. AG namanya. Banyak uang dari sini penggelapan nasabah, beli apartemen, mobil, kasih duit. Si AG ini punya 7 KTP, 7 pasti ada yang palsu kan? Nah di Indonesia buat KTP palsu itu walaupun katanya udah iktp masih mudah, masih bisa. Walaupun udah iktp ya. Katanya ya, tapi masih belum sepenuhnya berhasil. Yang terakhir, yang kelima yang juga banyak dipakai menggunakan anonymous asset type. Apa tuh Pak? Uang tadi, uang kan aset tanpa nama, tidak ada jejak, tidak ada nama, tidak ada riwayat kan. Makanya kenapa orang sering menyuap pakai tunai. Operasi tangkap tangan KPK sering banget. Harus ditangkap tangan baru bisa ketahuan dicari dari mana asalnya. Dulu kan pernah Dirjen Perhubungan Laut tertangkap di mesnya di Gunung Sahari. Isi tasnya itu hampir 20 miliar. Itu kenapa dia pakai itu? Karena itu aset tanpa nama yang susah dilacak kecuali tertangkap tangan gitu. Kecuali tertangkap tangan. Nah modus-modus lain selain 5 tadi banyak sekali. Bisa misalnya commingling, mencampur halal haram dalam beli barang, dalam berusaha, berputar-putar, beli barang mewah juga, beli kebun binatang ada juga di Indonesia tuh. Beli kebun binatang buat nyuci uang tuh. Iya, ada juga itu beli kebun binatang di Subang. Kemudian ya banyak sekali kalau dicari. Nyumbang sana sini biasanya mereka agak sosial itu. Nyumbang ke perguruan tinggi juga ada, nyumbang rumah ibadah juga ada itu. Nah ada nggak Pak sekarang yang orang kan kemarin seperti juga ada dengar pendapat sama di DPR, ada PPTK sekarang bilang ada katanya modus lagi menyimpan uang di pacarnya. Atau mungkin ada nggak di selingkuhannya gitu mungkin? Bisa terjadi karena sudah terjadi, sudah diadili juga ya. Misalnya dalam kasus tindak pidana perpajakan kan terungkap. Ada dia kasih duit buat seorang pramugari misalnya. Kemudian ada kasus memberikan ke wanita-wanita lain, ada semua itu. Karena mungkin dia saking banyak duit itu susah dia ngabisin, jadi dikasih orang gitu. Dikasih orang ya. Jadi kesimpulan saya kalau korupsi di Indonesia, kalau dia greedy corruption, bukan needy corruption kalau dia makan sendiri muntah dia, sehingga pasti ada cuci uangnya. Gitu. Tapi kalau needy corruption karena butuh bisa dia makan sendiri masuk septic tank lah. Tapi kalau greedy corruption boleh bilang pasti ada cuci uang karena nggak kuat dia makan sendiri, terlalu besar. Menurut Bapak, bukan menurut Bapak ya, emang pengetahuan Bapak masih banyak nggak nih
korupsi yang belum terungkap di negara ini? Jadi Harus uang besar yang mencurigakan, TPPU ini. kalau lihat komitmen pemerintah ya, kemudian dikaitkan dengan gencarnya, tidak terlalu gencar seperti dulu ya. Sekarang tidak terlalu gencar berarti ya? Ya, terus indeks persepsi korupsi kita kan cuma 38. Yes, turun tuh berarti ya? Turun. Timor Leste 41, negara kemarin sore, Malaysia, Singapura, paling semua di atas kita. Iya. Itu menunjukkan persepsi para responden ya, pengusaha dan korupsi masih tinggi di sini. Iya. Belum banyak yang diberantas termasuk perbaikan sistemnya. Iya. Sehingga kalau dibilang OTT perlu karena dengan OTT perbaikan sistem akan didengar dan akan berwibawa. Iya. Kalau nggak ada OTT mereka anggap remeh perbaikan sistem itu. Ya, kemarin Pak Luhut malah bilang jangan terlalu sering OTT lah gitu. Itu persepsi Iya. pendapat yang keliru kalau menurut saya. Gitu Pak ya. Pak, saran untuk PPATK yang sekarang Pak? Mungkin? Ya kalau saran saya ya memang perlu ditingkatkan jumlah pengawas, analis ya. Iya. Yang bisa memahami modus-modus yang terbaru karena modus itu terus berkembang sehingga analisisnya menjadi tajam ya, apalagi yang menggunakan teknologi kan sekarang teknologi tinggi sekali ya, financial teknologi ya, dan tren-tren kriminal dengan tren teknologi itu banyak sekali yang harus dipakai. Dalam mengawasi juga harus pakai teknologi namanya subtext proprietary teknologi ataupun regtech untuk industri sudah mutlak harus dilakukan. Kalau manual saja tidak mungkin. Semua begitu besar, begitu cepat, dan begitu banyak yang diawasi oleh PPATK banyak sekali. Seluruh penyedia jasa keuangan, seluruh penyedia barang dan jasa, kerjanya pun dengan seluruh regulator dan seluruh penegak hukum. Jadi banyak sekali yang dilayani. Cuma lembaganya saya yang punya kantornya di Jakarta, harusnya buka cabang di beberapa tempat sehingga outreach enforcement-nya jadi lebih baik juga. Itu. Iya. Pak, selama ini Pak jadi PPATK, bagaimana tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, yang dianggap TPPU tapi itu datangnya dari oknum penegak hukum. Sedangkan PPATK kan ngelapornya adalah temuan, analisanya dikasihnya ke polisi kan. Ya, bos. Tapi gimana kalau itu datangnya justru TPPU-nya indikasi dari oknum polisi, Pak? Gimana tuh? Ya jadi di dalam awal-awal dulu kita lapor ke Kapolri dan Jaksa Agung. Iya. Kita selalu lapor ke pimpinan lembaga penyidik itu. Iya. Kalaupun ada anak buah yang bermain, bisa-bisa saja. Jadi tergantung dari komitmen dari si petinggi polisi. Apakah dia mau menindak apa tidak. Petinggi kejaksaan atau pengadilan, ya tergantung komitmen presiden juga. Ini yang saya lihat tidak terlalu kuat karena ada kecenderungan kalau menyangkut korps sendiri, disuruh pilih korps sama kebenaran. Seringkali Indonesia orang memilih korps, sehingga kadang-kadang agak susah karena ada konflik of interest. Ini kita akui ya salah satu hambatan kultural dalam pemberantasan korupsi itu. Jadi perlu walaupun korps sendiri ya kalau keadilan harus ditegakkan. Jangan karena korps sendiri jadi ragu-ragu atau tidak tegas ya. Itu perlu lebih tegas sehingga komitmennya kelihatan sekali. Terutama dari number one termasuk kepala-kepala penegak hukum ini harus seperti itu. Kalau kejaksaan atau kejaksa oknum-oknum juga ada nggak? Semua ada itu. Banyak ada. Semua nah, ada. Selama ini yang udah dilaporkan tapi penindakannya banyak nggak? Ke penegak hukum. Kalau yang itu laporannya tentang oknum penegak hukum. Ya kita pernah lapor penegak hukum, ada terkait kepolisian, kejaksaan ataupun hakim, even TNI juga ada ya. Tapi tindak lanjutnya? Memang kita anggap belum optimal tindak lanjutnya. Mungkin komitmen di atas kurang begitu kuat, kurang begitu tegas keras itu terasa kalau menurut. Kalau memang tegas ya seharusnya indeks korupsi kita membaik, korupsi menurun. Pak, terakhir Pak, pendapat Bapak soal adanya pernyataan PPATK kemarin di kasus Sambo, ada dana 150 triliun di judi online, di konsorsium. Menurut Bapak kaget apa biasa aja menurut Bapak? Apa emang? Ya sebenarnya harus diklarifikasi dulu karena bisa juga terjadi double counting. Ya. Misalnya begini, dulu pernah terjadi kasus di salah satu bank dibobol 1,5
5T. Terus masuk ke pasar modal, masuk ke beli saham BRI. Beli terus ditarik beli lagi obligasi, tarik lagi beli reksadana. Dapat margin gitu ya. Iya, uangnya sama aja. Uang ini 100M beli ini keluar lagi hasilnya. Keluar lagi, beli lagi. Iya. Saya khawatir ini di jumlah. Jadi 150 triliun. Ya, jadi double counting. Padahal sebenarnya only one amount sebenarnya, satu jumlah saja. Nah, itu perlu diklarifikasi. Jangan-jangan bisa terjadi double, triple. Tapi angka counting. 150 triliun tuh masuk akal apa enggak? Saya nggak tahu persis, tapi saya khawatir 150 triliun itu banyak berapa? Judi online, Pak. Ya, nolnya bisa berapa? 14 digit. Iya. Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Saya tidak tahu persis, tapi saya mengindikasikan ada kemungkinan ya. Iya. Bisa ya, tapi ada kemungkinan juga double counting itu terjadi gitu. Karena uang itu kan nggak pernah diam, Pak. Iya. Itu bisa terjadi itu. Seperti contoh tadi itu. Iya. Satu uang tapi 4 kali transaksi, orang akan 4 kali 3, padahal cuma 4 saja gitu ya. Iya, Pak. Uang yang kemarin yang di ajudan-ajudannya Sambo segala macam, ada uang ratusan juta segala macam. Kenapa sampai sekarang nggak ada yang disita ya, satu peser pun ya? Karena tindak pidana yang didakwakan nggak terkait itu, dan itu bukan hasil tindak pidana. Yeah. Kan dakwanya pembunuhan, obstruction of justice. Hasil 2 kejahatan itu bukan duit, Pak. Tapi nyawa yang follow hilang. the money itu bisa terjadi, Bisa misalnya ada dibuka penyidikan baru dengan dakwaan misalnya korupsi, TPPU, itu bisa dikejar. Siapa yang harus memulai? PPATK? Penyidik lah. Penyidik. PPATK memberikan bahan, karena PPATK tadi seperti gelandang, umpan-umpan saja. Penyidik bisa memulai. Iya, atau mungkin PPATK bisa inisiatif sendiri memberikan data sendiri bisa sekali. Sesuai dengan undang-undang PPATK boleh memberikan. Dia bisa diminta, bisa meminta, dan bisa memberikan. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat PPATK ya. Oke, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Pak, ini informasi sangat menarik sekali. Sekarang kesibukannya apa, Pak? Saya banyak ngajar ya, termasuk di UI, sudah 33 tahun ini. Di Fakultas Hukum? Iya. Kadang-kadang FISIP Pak. Saya kadang-kadang FISIP di kajian strategis ya. Iya. Ya, biasa dulu suka diminta sekali-sekali. Siapa dosen? Siapa? Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Sama saya di Komite Etik OJK juga. Oh, di OJK juga? Komite Etik eksternal yang memeriksa ke dalam. Di OJK. Ya. Oke. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Silahkan kasih komen, guys. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.